Oke, kita kemarin baik kelas yang ke-1 ataupun yang kedua, MIPA ataupun FTI, kita udah sampai membahas soal-soal nomor 10. Saya bahas nomor 11, kemudian teorinya lanjut. Itu tolong yang di daftar namanya pakai NIM nama ya. Kecuali dari kelas lain ya. Kalau kelas lain nggak perlu pakai NIM nama. Terus saya baca ada yang Failasuflah itu Azizah, kemudian Dwi Rahmat itu nggak pakai NIM itu namanya di Zoom. Oke, kita lihat nomor 11. Coba. Saya akan kerjakan manual ya. Ini nomor 11. Sorry, sebelumnya ini saya hapus dulu untuk nulis. Soal nomor 11 kita crop dulu. Kelihatannya susah ini soal ada. Ya idenya lumayan. Coba. Misalkan F ini fungsi yang terdefinisi pada interval min A sampai A. Tentunya A positif ya. Jadi terdefinisi, sorry, tebal sekali. Bentar. Terdefinisi, tipis. Yang ini kali. Oke. Ini intervalnya dari min A sampai A. Tentunya ini ada titik 0 di sini. Nah, kemudian diketahui fx dibagi x mutlak itu selalu lebih kecil 1 untuk semua x anggota interval ini dikurangi 0. Jadi di 0 ya terserah, nggak harus memenuhi ini. Ya karena ini kita mau ngitung limit di 0, yang 0-nya nggak perlu kita perhatikan. Hitung limit ini. Nah, ini juga fx-nya kan belum diberikan persamaannya. Gimana? Coba kita lihat. Idenya ya rasanya kalau saya langsung muncul diginikan. Ini ya. Diketahui ini untuk semua x yang bukan 0. X bukan 0 ya. Kemudian saya pisahkan fx dibagi mutlak x kecil 1. Dan saya tambahkan, pasti dia lebih besar dari 0 ya. Karena mutlak. Mutlak nggak mungkin negatif. Masih mungkin 0 gitu ya. Oke. Jadi saya punya fx sekarang mutlak. Saya kalikan mutlak semua ruas. Kalikan mutlak x maksudnya. Ini kali mutlak x ya tetap 0. Nah, ditanya limit fx. Saya hitung dulu limit mutlaknya. Untuk ngitung limit mutlaknya, saya pakai teorema Apit. Hitung limit di kirinya. Limit x menuju, bukan di kirinya. Fungsi yang lebih kecilnya. Yang ini yang 0 nih. Menuju 0, dari 0 ya 0. Kemudian limit x menuju 0 dari mutlak x. Kemarin udah ya. Sama dengan 0 juga. Hati-hati nggak semua soal bisa dimasukkan gitu ya. Untuk yang ini dihitung gini betul gitu ya. Dimasukkan ini betul. Tapi nggak selalu betul untuk setiap fungsi. Yang benarnya harus dilihat dipecah kemarin, dibuka mutlaknya. Ya ini saya singkat saja ini. Kemarin udah. Dengan demikian saya punya limit x menuju 0 dari mutlak fx haruslah 0 menurut prinsip Apit gitu ya.
Nah, yang ditanya bukan limit mutlaknya, limit fx-nya. Jadi berapa limit fx-nya? Sehingga limit x mendekati 0 dari tanpa mutlaknya berapa? Profesor berapa? Mana si profesor? Di kelas FTI Iya, ada Pak. profesor. Hah? Iya, Pak. Iya, berapa ini limitnya? 0. 0 ya? Kita menggunakan teorema kalau limit mutlaknya 0, berlaku bolak-balik limit tanpa mutlaknya juga 0. Kalau nggak 0, hati-hati nggak boleh. Oke, begitu. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya nanya, jangan diam aja. Kalau nggak ya saya jalan terus aja dan saya nggak bisa ngelihat wajah kalian, jadi saya nggak bisa tahu udah paham atau belum. Kalau di kelas kelihatan wajahnya, kalau sekelas bingung gitu kan, kerasa itu. Ini harus tanya. Oke, begitu. Kita lanjut teorinya sekarang. Nah, berikutnya kita akan membahas limit di tak hingga ya. Yang dimaksud limit di tak hingga itu kita ingin mengamati perilaku fungsi, kecenderungan nilai fungsi kalau x-nya membesar terus atau x-nya mengecil terus gitu ya, tanpa batas. Jadi x-nya ke kanan terus atau x-nya ke kiri terus. Gitu. Nah, contohnya dulu ilustrasi ini. Kalau saya punya fungsi seperti ini, kalau x-nya ke kanan terus ke kanan dan ini terus mendekati L gitu ya, enggak loncat ke sana, enggak. Nah, ini kita katakan nanti limit x mendekati tak hingga. Jadi ini limit di tak hingga tuh x-nya mendekati tak hingga dari fx sama dengan L. Nanti yang min tak hingganya juga sama kita amati. Kalau x ke kiri terus, cenderung berapa gitu ya. Oke, untuk itu saya akan keluarkan, sebelum membahas definisinya, saya akan bahas dulu ini animasinya untuk memudahkan. Bentar. Ini muncul di layar satu lagi. Klik dulu. Nah, saya bawa dulu. Gini. Untuk memahami tulisan yang biru ini akan memudahkan kalau kita melihat ini dulu. Gini. Apa yang mau dilihat di sini? Saya punya fungsi yang biru ya. Fungsi yang biru ini. Nah, kemudian saya berikan ini ada titik L disimpang ke atas dan ke bawah sejauh epsilon, kayak limit yang udah dibahas yang lalu. Gitu ya. Jadi kita mengamati Y-nya ada di sini nih. Nah, pertanyaannya gini. Ada enggak batas M, ini X ya, batas M, sehingga semua titik X yang lebih besar dari M, sekali lagi, semua titik yang lebih besar dari M, nilai fungsinya jatuh di yang merah. Kalau M-nya sekian saya ambil, apakah semua titik X yang di kanan M, nilai fungsinya jatuh di yang merah? Tidak kan ya? Kenapa? Kalau X-nya di sini nih, yang ada di telunjuk, kita lihat nilai Y-nya. Y-nya sekian. Y-nya sekian keluar dari jalur L min epsilon L tambah epsilon. Tapi saya bisa buat ini M-nya sekian gitu, saya ambil M-nya. Nah, kalau M-nya sekian, maka semua titik X yang ada di kanan M, nilai Y-nya, nilai fungsinya, kita lihat yang di kanan M berarti grafiknya yang ini. Semua yang di kanan M, nilai fungsinya Y-nya jatuh di yang merah. Begitu ya. Coba, kalau sekarang saya
epsilonnya saya persempit. Segini. Bentar. Ya, segini. Lah, saya persempit. Epsilonnya segini. Apakah semua titik yang di kanan M, ini sebuah titik X yang ada di kanan M, nilai Y-nya jatuh ke sini enggak? Tidak. Yang di sini lihat. Yang di sini, nilai fungsi di sini. Keluar dari yang merah. Tapi bisa nggak mencari M? M-nya saya perbesar supaya semua yang di kanan M, semua yang di kanan M, ini semua yang di kanan M, nilai Y-nya jatuh ke yang merah. Bisa ya? Gitu ya. Saya ambil M-nya sekian, memenuhi semua yang di kanan M, yaitu grafiknya yang biru ini, nilai Y-nya jatuh di L min epsilon, L tambah epsilon. Kalau epsilonnya saya perkecil lagi. Gitu. Nah, M yang sekarang nggak memenuhi. Tapi saya bisa nyari lagi M yang lain. M-nya saya geser lagi. Lebih besar lagi. M-nya sekian, katakan. Saya ambil M-nya sekian. Maka untuk epsilon yang diberikan, saya bisa menemukan M. Sehingga semua yang di kanan M, nilai Y-nya jatuh ke yang merah. Nih, jadi grafiknya yang ini jatuh di ini, Y-nya. Nggak harus ngabisin ya, asal masuk ke apa L min epsilon, L tambah epsilon. Jadi kita lihat di grafik ini, epsilonnya diberikan berapapun, saya perkecil, gitu, saya pasti bisa mencari M-nya. Sehingga yang di kanan N, yang di kanan M, X-nya yang di kanan M, semua nilai fungsinya masuk ke L min epsilon, L tambah epsilon. Nah, kalau untuk setiap epsilon bisa dicari M, sehingga semua yang di kanan M itu nilai fungsinya masuk ini, masuk L min epsilon, L plus epsilon, disebut limit X menuju tak hingga itu sama dengan L. Itu adalah definisi ini. Coba kita baca lagi. Misalkan fungsi A fungsi F terdefinisi pada cukup dari sebuah titik A sampai tak hingga, karena mau mengamatinya ke kanan aja. Nah, limit dari fungsi F, bentar. Si gogok bunyi kayaknya ada orang. Nah, jadi definisi formalnya gini. Misalkan F terdefinisi pada interval A sampai tak hingga. Nah, limit dari F untuk X menuju tak hingga, nulisnya gini. Limit dari F untuk X menuju tak hingga, itu disebut nilainya L, hasilnya L. Artinya apa? Berapa kecil pun epsilon di sini, dari L disimpangkan sebesar epsilon ke atas, epsilon ke bawah. Untuk setiap epsilon berapapun, kita harus bisa mendapatkan nilai M. Ini. Jadi nggak nyari delta di sini. Kita bisa mendapatkan L, sehingga semua X yang lebih besar dari M, ini yang di kanan M, itu nilai fungsinya masuk ke L min epsilon, L plus epsilon. Nah, kalau berlaku untuk setiap epsilon bisa dicari M, epsilonnya berapapun, M-nya bisa dicari gitu. Nah, maka dikatakan limitnya ini. Jadi gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, coba kita lihat untuk limit X menuju min tak hingga. Ini. Kalau min tak hingga, kita lihat. Sama aja ininya. L disimpangkan plus epsilon min epsilon. Sebentar. Sebentar, ini. Oh enggak, ini belum min tak hingga, masih yang plus tak hingga.
ini contoh di mana limitnya bukan L gitu ya. Coba kita lihat. Gini. Saya ambil epsilonnya cukup besar dulu segini. Ini L tambah epsilon, L kurang epsilon. Grafiknya yang biru. Adakah nilai M sehingga semua X yang di kanan M, nilai Y-nya jatuh di ini, yang merah, nilai Y-nya. Jadi paling kecil sekian, paling besar sekian. Benar, di sini M-nya ada ya. Tapi berlaku untuk setiap epsilon nggak? Saya perkecil epsilonnya. Segini. Nah, epsilonnya segini. Ada nggak M? Geser boleh M-nya ke kanan. Ada nggak M sehingga semua yang di kanan M nilai fungsinya jatuh ke yang merah ini. Jatuh ke L min epsilon, L plus epsilon. Ini nggak ada. Ini karena osilasinya tingginya tetap gitu ya. Misalnya grafik sin X ditambah berapa? 5 gitu. Ini M-nya berapapun, nggak bisa ini. Nilai fungsinya nggak bisa. Semua X yang di kanan, ada aja yang keluar dari jalur merah ini. Nilai Y-nya. Nah, ini limitnya bukan L gitu ya. Oke, jadi demonya gitu. Nah, dengan cara yang sama, itu kita amati untuk yang ke kiri. Artinya limit X menuju min tak hingga. Limit X menuju min tak hingga dari fx itu disebut sama dengan L kalau dari L disimpangkan sejauh epsilon harus bisa didapatkan M kayak tadi sehingga sekarang ini semua X yang di kiri M nilai Y-nya jatuh di ini segmen yang merah L min epsilon, L tambah epsilon. Di sini ada gitu ya. Ini nggak bisa saya gerak-gerakan karena gambar mati aja satu. Oke, itu caranya. Nah, oke. Epsilon deltanya saya nggak akan berlama-lama. Yang penting ini. Nah, ini ada satu teorema untuk nanti secara umum mengevaluasi limit di tak hingga, baik di min tak hingga ataupun di plus tak hingga. Nah, yang ini kalau mau dibuktikan, ya harus dikembalikan ke epsilon dan M yang ini. Kita nggak akan buktikan itu, kita akan pakai saja. Jadi, kalau K bilangan asli, K-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan selanjutnya. Limit X menuju min tak hingga, seper X pangkat K itu 0. Limit X menuju tak hingga, seper X pangkat K juga 0. Nah, kalian bayangkannya gini, bayangkannya. Ini, yang ini dulu yang positif, yang gampang. 1 dibagi X-nya menuju tak hingga. 1 dibagi tak hingga pangkat, misalkan K-nya 2. Tak hingga pangkat 2. Bilangan tetap dibagi bawahnya menuju tak hingga, itu nilainya membesar. Dia limitnya 0. Yang ini sama. Gitu ya, yang ini sama. Cuma kalau K-nya genap, dia bawahnya jadi positif, tapi besar sekali. Misalnya X kuadrat. Ya, menuju min tak hingga ke kiri terus. Dari ini X kuadrat, misalkan, dia menuju tak hingga. Kalau X pangkat 3, menuju min tak hingga bawahnya. Tapi sama-sama tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga itu nanti limitnya 0. Ya, ini 2 rumus yang berguna untuk mengevaluasi limit di tak hingga. Jadi saya nggak akan berlama-lama di yang sininya. Kita pakai saja ya. Oke. Selanjutnya kita hitung contoh ini. Nah, tekniknya kalau limit tak hingga, kalau polinom-polinom dibagi pangkat tertinggi. Ya. Acuan umum. Acuan umumnya dibagi pangkat tertinggi kalau polinom bagi polinom.
Ya, kalau akar juga sama. Coba kita lihat ngitungnya ini. Nah, tentukan limit dari ini. Saya bagi dengan X kuadrat, pembilang dan penyebut. Belum dihitung ya, limitnya belum dihitung. Baru fungsi ini dibagi X kuadrat. Tentunya boleh ya dibagi bilangan yang sama. Oke, saya sederhanakan. Ini menjadi 1/X. Ini 1/X kuadrat. Ini menjadi 1. Nah, selanjutnya kita terapkan rumus tadi. 1/X pangkat K, kalau X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga, hasilnya 0. Terapkan di sini. 1/X pangkat 1, 0. 1/X pangkat 2, 0 kalau X-nya menuju tak hingga. Jadi, seperti ini. Ya, gampang. Kalau per satu buah gini gampang. Yang susah nanti udah kalau dirangkai dengan tipe yang lain. Oke? Clara, paham tidak Clara? Paham, Pak. Silalahi ada nggak silalahi? Ada, Pak. Paham. Paham? Paham, Pak. Visti, paham nggak Visti? Mana Visti? Nggak ada ya? Oh, ada. Ya sudah. Suaranya kecil kayak nyamuk. Vincentia, paham tidak? Vincentia, mana? Hah? Manusianya ada nggak nih? Vincentia nggak ada ya? Tapi dia nggak oh iya, bereaksi, tapi suaranya nggak muncul, ya sudahlah. Pokoknya saya sekalian ngabsen gitu ya, hadir nggak. Aisyah Nur Isati, mana? Paham, Pak. Paham? Oke ya, kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja. Nah, yang kedua sama aja. Coba kita lihat yang contoh 2. Contoh 2, tentukan limit dari ini. Saya bagi dengan X pangkat 3, pangkat tertingginya. Bagi, ini tinggal 2. Yang bawah, ini 1/X pangkat 3, ini 1. Nah, kembali pakai rumus sebelumnya. 1/X pangkat K itu 0 kalau X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Sehingga saya peroleh ini 0. Ya udah, gitu aja ngitungnya. Tuh ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, kemudian ada pengertian sehubungan limit X menuju tak hingga dan min tak hingga, ada pengertian asimtot datar. Gitu ya. Garis, coba saya lihatkan di demo dulu ini. Asimtot datar itu apa? Asimtot datar itu garis mendatar, intuitifnya garis mendatar, yang didekati oleh fungsi kalau X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju min tak hingga ya. Dan nggak harus sama asimtot datarnya untuk yang ke kanan sama ke kiri. Gitu. Jadi kalau saya ini nggak akan lama di sini, ini aja. Nah, garis. Jadi, sorry. Saya harus balik lagi. Jadi, asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan sesuatu. Ya. Kalau saya tulis di sini. Ini. Ini. Ini katakan berapa? 5 gitu lah, berapa aja. Nah, saya punya grafik ini misalkan. Ini udah itu mendekati terus gitu ya. Ke Y sama dengan 5. Nah, garis Y sama dengan 5 itu disebut asimtot datar. Ya, lihatnya di sini. Garis Y, jadi ingat asimtot datar itu garis mendatar. Kalau garis mendatar
Y sama dengan konstanta ya. Garis Y sama dengan L disebut asimtot datar jika limit ini limit menuju min tak hingganya L atau limit menuju tak hingganya L ya. Cukup salah satu dipenuhi. Jadi bisa terjadi kayak gini. Yang ini tadi saya lanjut grafiknya ini ke bawah terus gitu ya. Tapi yang ini mendekati garis Y sama dengan 5. Nah, yang ini saya punya limit X menuju tak hingga dari fx 5 itu. Maka garis Y sama dengan 5 disebut asimtot datar. Bagaimana dengan yang ke kirinya? X menuju min tak hingga dari fx. Karena dia nggak menuju, ini limitnya nggak ada gitu ya. Nggak menuju nilai tertentu karena ke bawah terus. Ya nggak ada yang ke kiri asimtot datarnya. Jadi asimtot datarnya ya cuma yang ini aja 1. Gitu ya. Dengan demikian asimtot datar paling banyak 2 ya. Kalau grafiknya saya ubah dikit. Misalkan ini asimtot satunya lagi. Misalkan di sini ini terjadi grafiknya ini mendekati gini. Kan ini min 7. Nah, kalau ini min 7 maka Y sama dengan min 7 asimtot datar juga. Gitu ya. Jadi asimtot datar paling banyak 2. Untuk X menuju kiri terus atau kanan terus. Ada kemungkinan nggak ada. Kayak Y sama dengan X kuadrat. Ya nggak ada asimtot datarnya dia. Nggak menuju ke sebuah garis datar. Ini naik terus. Naik terus. Nggak ada asimtot datarnya. Tapi kalau ada paling banyak 2. Karena ini 1 ke kanan, 1 ke kiri. Oke. Jadi kalau mau menentukan asimtot datar, tinggal ngitung limit di tak hingganya. Kalau ada hasilnya dan berhingga limitnya, nah itu asimtot datarnya. Oke, kita lihat lagi contoh di atas tadi. Ini saya buka lagi. Tadi udah dihitung. Nah, dengan demikian garis Y sama dengan 0 asimtot datar dari ini. Sorry. Saya mau buka yang ini aja langsung karena itu hanya ngitung min tak hingga aja. Yang tak hingganya belum dihitung. Harus dua-duanya diperiksa. Pada contoh sebelumnya udah dihitung. Salah ya. Pada contoh sebelumnya udah dihitung limit menuju min tak hingga kan. Sama dengan 0. Buka. Sedangkan di sini tak hingga. Salah. Ini harusnya min tak hingga. Nah, jadi Y sama dengan ini 0. Itu asimtot datar. Tapi harus hitung satu lagi. Limit, karena kemungkinan ada 2. Menuju tak hingga dari X per 1 ditambah X kuadrat. Kayak tadi dibagi pangkat tertinggi. Dibagi X kuadrat. Seper X kuadrat. Seper X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Seper X. Ini seper X kuadrat ditambah 1. Sama dengan limitnya ini kembali menuju tak hingga. X pangkat 1. Ini tak hingga ya. Nah, ini 0, ini 0, ini 1. Jadi hasilnya 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 juga asimtot datar. Bedanya yang atas ini untuk X menuju ke kiri. Dia grafiknya akan mendekati Y sama 0. Kalau ke kanan juga akan mendekati Y sama 0. Gitu ya. Bisa terjadi limit yang ini dengan limit yang ini beda. Jadi asimtot datarnya nanti jadi 2. Lalu
dapat angka yang berbeda. Lanjut. Yang ini. Saya buka yang tadi aja ya untuk ditambahin. Ini tadi udah kita hitung ini. Nah, ini jadi saya dapat kesimpulan Y sama dengan 2 asimtot datar. Baru diperiksa yang menuju tak hingga, yang min tak hingganya kita hitung. X menuju min tak hingga 2x pangkat 3 per 1 ditambah x pangkat 3 kembali dikalikan 1 x pangkat 3 sama-sama 0 lagi ya. Sama-sama 2. Ya nggak apa-apa. 2 per 1 per x pangkat 3 ditambah 1. Dapatnya 2. Ya, Y sama dengan 2 juga asimptot datar lagi. Tapi untuk X yang ke kanan. Ini untuk X yang ke kiri. Jadi nanti secara itu kita bisa memperkirakan grafiknya ini. Y sama dengan 2. Y sama 2. Entah gimana grafiknya, nanti pada akhirnya dia akan mendekati ini ya. Y sama 2. Mungkin gitu, mungkin gini, mungkin juga grafiknya tadinya pernah memotong tapi akhirnya mendekati X sama dengan 2. Demikian juga yang ke kirinya akan gitu. Mendekati 2. Bisa yang ini, bisa yang ini. Pokoknya untuk ke kiri sekali cenderung nilai Y-nya 2 itu. Demikian juga yang ke kanan. Di tengahnya belum tahu nanti. Setelah belajar turunan. Oke. Saya ini dulu. Saya tutup dulu. Yang nggak perlu nih. Oke, lanjut lagi. Nah, coba kalau saya punya grafik ini, sin X per X, gambarnya kalau digambar seperti ini. Ya, kalau kalian gambar di GeoGebra seperti ini. Apakah X sama dengan 0? Y sama dengan 0, ini sumbu X. Apakah sumbu X asimtot datar? Ini dia motong terus-terusan. Tapi makin lama makin landai. Nah, ini kita lihat gini. Kembali ke definisinya aja. Kita lihat limit, kok nggak keluar? Limit X menuju tak hingga dari sin X per X berapa? Kalau dihitung ini dapatnya 0. Nah, maka meskipun grafiknya Y sama dengan 0 dipotong terus-menerus, tapi dia jadi asimtot datar karena makin lama makin mendekati grafik Y sama dengan 0. Ini menurut definisi Purcell ya. Karena ada buku lain mensyaratkan kalau asimtot nggak boleh motongnya terus-menerus. Hanya boleh mendekati aja gitu. Kalau ini kan selain mendekati Y sama dengan 0, juga memotong dia terus-menerus. Nah, tetap boleh dikatakan asimtot datar. Ya. Sekarang limit tak hingga. Limit tak hingga. Kalau limit tak hingga itu membahas konsep limit untuk X mendekati sesuatu, nilainya jadi tak terbatas. Gitu ya. Jadi kita akan mengkaji perilaku fungsi kalau fx-nya menuju min tak hingga, y-nya ya, y-nya menjadi kecil sekali atau y-nya menjadi besar sekali. Coba untuk memahaminya, kita lihat lagi lewat gambar. Nah, ini secara intuitif dulu, kalau X mendekati
pembahasannya nanti kalau limit tak hingga harus pakai limit kiri kanan. Kenapanya nanti belakangan. Ini saya amati gini. Limit X, kita lihat grafik ini. Kalau X mendekati C, ini titik C, kita lihat bahwa nilai fungsinya membesar terus. Gitu ya. Ini membesar terus nih, menuju surga. Nah, konsepnya gimana? Ini nanti dikatakan limit X mendekati C dari fx itu tak hingga. Itu konsepnya gini. Jadi, berangkat kita tetapkan sebuah bilangan Y sama dengan M. Ya, katakan M-nya sekian. Ada nggak interval ini kayak kemarin? Interval X di mana pusatnya di C, ke kanan sebesar delta, ke kiri sebesar delta. Ada nggak interval biru, C-nya nggak diikutkan ya? Interval biru tanpa C, sehingga semua titik yang di biru, ini dia, yang biru tuh yang ini, nilai fungsinya lebih besar dari M. Nah, kalau di gambar ini, kita lihat, kalau di titik ini, nilai fungsinya ini, lebih kecil dari M ya. Ini di sini kan lebih kecil dari M, grafiknya ini. Yang di sini juga lebih kecil dari M. Tapi kalau saya kecilkan deltanya, di situ. Sampai situ saya kecilkan. Kalau saya interval deltanya berarti diperkecil. Kalau deltanya saya kecilkan, semua titik X yang ada di sini, nilai Y-nya lebih besar dari M. Betul ya? Semua X yang di biru ini, nilai Y-nya besar dari M. Nah, sekarang kalau M-nya saya perbesar. Perbesar segini. Delta yang tadi nggak berlaku. Karena apa? Yang di sini, ini yang ditelunjuk, nilai fungsinya kurang dari M. Tapi deltanya bisa saya perkecil lagi. Sehingga semua yang ada di interval biru yang sempit ini, nilai Y-nya lebih besar dari M. Nah, kalau seperti itu dikatakan limit X mendekati C dari fx sama dengan tak hingga. Konsepnya, setiap diberikan M, pasti ada interval di sini. Ini, interval ini ya. Sehingga semua nilai fungsinya lebih besar dari M. M-nya berapapun. Kalau M-nya saya perbesar ke sana gitu, aduh udah nggak kelihatan. Masih bisa digeser. M-nya diperbesar, ada nggak interval di sini? Itu. Ada nggak delta supaya nilai fungsinya lebih besar dari M? Kalau yang ini selalu ada gitu ya. Nah, itu melahirkan konsep limit tak hingga. Dan limit tak hingga itu pengamatannya nanti menggunakan limit kiri dan kanan. Kenapa? Karena bisa terjadi seperti ini. Saya gambar. Ini. Fungsinya yang satu ke atas gini, yang satu lagi mungkin gini. Nah, ini limit kanannya tak hingga. Kalau limit kirinya sih berhingga. Gitu ya. Bisa juga terjadi yang di kiri gini, satu menuju min tak hingga, satu lagi tak hingga. Jadi perhitungannya harus pakai limit kiri kanan. Oke, saya nggak akan terlalu lama di epsilon deltanya. Kita lihat aja ini. Nah, oke, yang ini nanti yang limit kanannya aja. Misalkan F terdefinisi pada interval buka yang memuat C, terdefinisi pada interval buka yang memuat C, itu. Limit dari F untuk X mendekati C dari kanan, kita lihat hanya dari kanan, disebut tak hingga. Notasinya ini standar ya, X menuju C dari kanan, Fx sama dengan tak hingga. Artinya apa? Untuk
Setiap bilangan M, berapapun saya ngambil M-nya, harus bisa didapatkan delta, sehingga titik-titik yang di C sampai C plus delta, ujungnya nggak masuk. Ini yang hijau kalau di sini. Nilai fungsinya lebih besar dari M. M-nya digeser lebih besar pun, deltanya harus bisa diperoleh. Itu ya, itu limit kanannya tak hingga. Dengan cara yang sama, nanti untuk limit kirinya, kemudian untuk yang nilainya min tak hingga juga. Nah, ini saya nggak akan terlalu lama di sini. Kita lihat rumusnya aja yang penting. Ini. Yang pertama, limit X mendekati C, Fx sama dengan tak hingga. Tentunya limit kirinya harus tak hingga, limit kanannya juga harus tak hingga ya. Jadi grafiknya sama-sama gitu ya. Ini katakan gitu. Ah, itu limitnya tak hingga dia. Kalau seperti ini enggak. Yang tadi saya. Kalau misalkan yang ini sampai sini, yang kanan gini. Ini hanya limit kanannya aja tak hingga. Oke, jadi kalau limitnya tak hingga, limit kirinya harus tak hingga, limit kanannya tak hingga. Demikian juga yang min tak hingga. Limit ini min tak hingga, kalau limit kirinya min tak hingga, limit kanannya min tak hingga. Ini saya hapus lagi ya. Oke. Nah, ini adalah ini yang harus dikuasai sama kalian. Teorema ini, rumus ini dibuktikan harus pakai ini. Kita nggak akan membuktikan pakai ini ya. Cukup udahan dulu epsilonnya yang di depan aja. Yaitu limit X mendekati 0 dari kanan 1/X pangkat K itu tak hingga. Membayangkannya gini, 1 dibagi 0. Nah, jadi tak hingga. Tapi harus diperiksa nanti tandanya positif negatifnya. Gitu ya. Kalau dari kiri 0, 1/X pangkat K, itu bisa tergantung K-nya. Kalau K-nya ganjil, dia min tak hingga. Kalau K-nya genap, tak hingga. Kenapa kalau K-nya ganjil jadi min tak hingga? Karena kalau X mendekati 0 dari kiri, katakan K-nya 3 gitu ya. 1/X pangkat 3, X-nya menuju 0 dari kiri. Ini X-nya. X-nya di sini. Nah, ini kan negatif. X pangkat 3-nya negatif. Karena X-nya dari kiri 0. Kurang dari 0. Jadi seolah bilangan dibagi 0, tapi yang ini nilainya negatif. Hasilnya min tak hingga. Ya. Ini rumus untuk mengerjakan limit yang nilainya tak hingga atau min tak hingga. Kita lihat contohnya. Oh, sebelum contoh ini yang penting dulu. Yang penting. Biasanya keluar ini ya, di soal-soal. Atau ini saya jelaskan belakangan lah nanti, kalau udah ada soal. Kalau ada soal gini. Saya kerjakan ini manual. Saya kerjakan manual. Udah ada yang bisa menebak ini hasilnya berapa? Ben Caleb, si Hombing. Mana? Nggak ada manusianya. Hei, Ben Caleb. Yang nggak ada dipanggil, saya catat. Halo Pak, Kamu kemana? halo Pak ya. Hah? Kamu mah kabur-kaburannya. Hah? Enggak Pak, saya di depan laptop. Kenapa dipanggil lama sekali? Eh, ini limit ini tebak berapa? Hmm, Tebak Tahingga aja, mungkin Pak. nebak. Hah?
Tadi nggak perhatian, jadi nggak paham. Yang lain dulu. Rido Putra. Iya, Pak. Ini tebak limitnya berapa? Oh, Ada nggak bisa nebak. Oke, saya kerjakan aja. Gini, kalau mau mengamati limit, itu biasa arahan pertama kita coba substitusikan. Ini 1 dibagi 0. Oh, nggak bisa. 1 dibagi 0 nggak bisa. Nah, kalau terjadi bilangan dibagi 0, ya, bilangan yang nggak 0. Bilangan yang nggak 0, kayak ini 1, hasilnya dibagi 0, kita harus ngelihatnya dari kiri dan kanan. Sorry. Kita harus pecah ini. Jadi, limit X mendekati 0 kiri dulu. Seper X. Rumusnya, kalian lupa. Saya buka lagi. Ini. Jadi, di soal kita ini, seper X, 1 per X pangkat 1. 1 per X pangkat 1, kita lihat ini. Menuju 0 dari kiri. 1 per X pangkat 1. Menuju 0 dari kiri. Ini pangkatnya ganjil. Min tak hingga. Ya. Coba kita lihat lagi ini. 1 per X pangkat 1. Ini X-nya menuju 0 dari kiri. Kita pakai rumusnya. Tentunya bukan ini, karena limit kiri yang dihitung. Limit kiri 1 per X pangkat 1. Nah, karena K-nya ganjil, ini hasilnya. Gitu ya. Nanti ujian mah yang penting ngitungnya, bukan epsilon delta-nya tadi. Sorry, min. Kemudian limit X mendekati 0 kanan seper X. Kita lihat ini 0 kanan. 0 kanan 1 per X pangkat 1. Nah, tak hingga ini mah ya. Cuma semacam tak hingga. Saya tulis. Jadi kesimpulannya limit X mendekati 0 dari seper X tidak ada. Karena limit kiri dan kanannya beda. Begitu ya. Oke. Chandra Hadi, paham tidak? paham, Pak. Ben Caleb sekarang paham nggak? Paham, Pak. Nah, contoh yang kedua saya bahas sebelum saya menjelaskan ini. Contoh yang kedua. Oh, mungkin di contoh kedua ini saya jelaskan nanti kalimat ini maksudnya. Ini. Diperhatikan karena ada hal-hal penting yang harus masuk nanti. Terutama ini kalimat ini penting sekali nih untuk nanti ngitung limit. Kita lihat ini. Selalu coba substitusikan dulu. Kalau disubstitusikan, atasnya 3, bawahnya 2, 4, bawahnya 0 kan gitu. Nah, kalau ini nggak mungkin bisa difaktorkan jadi bisa dicoret. Nggak mungkin ada faktor yang sama nih. Jadi, ya tapi saya coba faktorkan dulu ya. Ini. X menuju 2 plus X plus 1 dibagi apa ini? X min 2, X min 3 gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang catatan ini. Untuk lain kali, kalau pakai rumus ini mungkin lupa. Pakai ini lebih gampang, gini caranya. Nggak usah dibaca dulu ini, nanti aja belakangan saya jelaskan lisan dulu. Gini, kalau saya menghadapi limit sepihak ya, limit sepihak. Kalau nggak sepihak gimana? Ya dihitungnya limit kirinya dan limit kanannya.
limit sepihak dengan ini pembilangnya ini bilangan tidak nol, bawahnya nol. Kayak di sini. Kalau dimasukkan kan ini 3, ini 3, ini 0. Akibat ini 0 ya. Itu yang saya maksudkan ini. Bilangan tidak nol dibagi 0. Maka ingat ini untuk limit sepihak saja ya. Untuk limit sepihak nih. Ini penting. Kalau nggak sepihak harus dihitung satu-satu kiri kanan. Maka kalau menghadapi nilai satunya pembilangnya bilangan yang bukan 0, penyebutnya 0, itu pasti hasilnya tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Nah, untuk menentukan plus minnya, kita periksa tanda dari ini. Gimana periksa tandanya? Kita gambar garis bilangan. Ini menuju 2 dari kanan, dari sini berarti. Nah, untuk itu, periksa dengan bilangan yang dekat dengan 2. Ambillah, katakan 2,01. Substitusikan ke sini, lihat tandanya. 2,01 ini menjadi, kenapa 2,01? Karena dari kanan 2. 2,01 ini positif. 2,01 ini positif. Ya, 2,01 kurangi 2. 2,01 kurangi 3 negatif. Plus, plus, min. Maka limitnya menjadi min tak hingga. Karena yang ini plus, yang ini juga plus, yang ini min. Itu ya. Jadi lain kali sebenarnya rumus yang ini lupa nggak apa-apa. Pakai cara saya yang barusan, yang intinya catatan ini. Gitu. Supaya lebih paham, saya kasih lagi satu contoh. Limit X menuju berapa? 7 dari kiri. X tambah 2 per X. Jangan. 7 min X. Nah, kita lihat. Pembilangnya menuju 7 tambah 2. 9. Ini atasnya menuju 9 ya. Tapi jangan ditulis di ujian, jangan nulis ini ya. Nanti langsung aja sama dengan. Penyebutnya menuju 0. Ini. Bilangan yang tak 0 dibagi 0. Maka hasilnya, tapi untuk limit sepihak, ingat ya, ini untuk limit sepihak. Maka hasilnya pasti tak hingga, tinggal tandanya. Tandanya kalian gambarkan garis bilangan, ini titik limitnya di 7, lihat 7 dari kiri. Kalau 7 dari kiri itu kurang dari 7 X ya. Ambillah 6,99 misalkan. Masukkan ke sini, 6,99 ini positif. Ditambah 2. 7 dikurangi 6,99 positif juga. Jadi seluruhnya plus. Gitu ya. Satu lagi. Misalkan ini. 7 plus. Dari X tambah 2 per 7 min X. Nah, kayak tadi ini. Ini bentuknya bentuk apa? 9 per 0. Kembali, bilangan dibagi 0. Udah, pasti jadi tak hingga. Ya, tinggal tandanya. Tandanya periksa ini. Di 7, ini limitnya menuju 7 dari kanan. Berarti dari sini, dari kanannya. Jadi ambil aja angka yang lebih besar dari 7. Misalnya 7,01. 7,01 ke sini positif. Yang ini negatif ya. 7 dikurangi 7,01. Nah, ini positif, ini negatif, ini gini.
Bagaimana kalau ditanyanya yang lain? Limit X menuju atau yang tadi contoh di atas saja. 2. X plus 1 per X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, ini bentuknya atasnya 3, bawahnya 0. Nah, ini nggak bisa langsung kita. Harus lihat limit kiri dan limit kanannya menggunakan cara yang tadi, ya. Oke. Sampai situ. Muhammad Gunawan, paham nggak? Kemana nih orangnya? Muhammad Gunawan. Paham, Pak. Eh, Bapak izin bertanya, ya, misalnya ambil yang limit X mendekati 7 dari kanan. Itu kan Bapak misalnya ambil 7,1. mm-mm. Ya. Terus, Maaf Pak, misalnya 7 dari kiri. Tadi Hmm. kan Bapak ambil contohnya 6,9. ya, Eh, Batas yang benar eh, ngambil contoh dari kirinya itu yang benar tuh batasnya segimana ya Pak? Kayak misalnya kalau kita ngambil gini dulu. Boleh ngambil 6,8 boleh. 6,99 boleh, pokoknya yang dekat ke 7 aja. Tapi itu pengambilan nilai hanya untuk menentukan tandanya. Sebelumnya harus yakin dulu bahwa dia bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Itu jadi tak hingga dulu. Jadi pengambilan angka hanya untuk menentukan tanda ini. Kalian ambil 6,5 juga betul nih. Gitu ya. Oke. Boleh. Pokoknya di kiri 7. Mau ambil 5 boleh, tapi karena masalah limit ya jangan jauh-jauh lah dari 7. Di kiri 7 tapi dekat ke 7. Gitu. baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Lanjut. Ini kuliah saya tuh udah lambat nih. Kenapa? Karena menurut silabus sampai asimtot tegak tuh harusnya selesai 1 jam. 50 menit harus selesai. Ini kita udah jalan tadi mulai lebih 10, udah 60 menit deh. Jadi di konsep-konsep saya memang lambat ya. Nah, sehubungan dengan asimtot tegak, tadi kita lihat nih, asimtot tegak jadi kayak yang ini. Limit X mendekati C dari kanan, dari fx, tak hingga ya. Tak hingga. Maka ini disebut asimtot tegak. Meskipun dari kirinya tidak, dari kirinya nggak terjadi asimtot, nggak apa-apa. Asal salah satu pihak aja menyebabkan limitnya jadi tak hingga atau min tak hingga, dia disebut asimtot tegak. Yang ini dari kirinya tak hingga, dari kanannya enggak, tetap ini asimtot tegak. Yang ini dari kirinya min tak hingga, dari kanannya tidak. Limitnya dari kiri limitnya ada, dari kanan min tak hingga. Ya dia asimtot tegak. Jadi garis asimtot tegak itu, ingat kalau tegak itu X sama dengan sesuatu ya. Ini kayak ini yang tegak ini kan X sama dengan C. X sama dengan C. Nah, garis X sama dengan C disebut asimtot tegak bila memenuhi ini. Limit kanannya tak hingga, atau limit kirinya tak hingga, atau limit kanannya min tak hingga, atau limit kirinya min tak hingga. Asal salah satu terjadi, maka X sama dengan C-nya disebut asimtot tegak. Oke? Nah, saya bahas ini. Ini karena, oke, ditulis aja lagi. Kita ulangi lagi dari awal. Nulis, meskipun tadi udah dihitung. Oke. Tentukan semua asimtot tegak dari ini. Pertanyaannya ya.
tentukan semua asimtot tegak dari fungsi ini. Nah, kalau mau menentukan asimtot tegak itu, di kita idenya supaya nilai fungsinya jadi tak hingga. Karena kan asimtot tegak itu kita harus menentukan C-nya. Jadi di soal ini, X menuju berapa ya ini jadi plus tak hingga atau min tak hingga? Oh, kalau X-nya menuju 0. Kita hitungnya, ingat, untuk asimtot tegak, limitnya kiri kanan. Jadi saya hitung limitnya. Jadi kenapa kok 0? 0 gitu. Karena kita dari sini bisa menebak bahwa kalau X menuju 0, kemungkinan ini jadi tak hingga. Gitu ya. Kalau menuju 1, percuma. Limitnya 1. Kalau asimtot tegak tuh yang limitnya jadi tak hingga atau min tak hingga. Limit X mendekati 0 kiri seper X. Nah, kalau teoremanya lupa, pakai cara saya tadi ini. Bilangan 1 dibagi 0. Kita periksa tandanya. Periksa tandanya. Ini 0. 0 dari kiri. 0 dari kiri berarti dari sini. Berapa? Di sini ambil yang dekat ke 0, tapi di kirinya. Minus 0,01 gitu misalnya ya. Kalau susah, ya ambil aja minus 0,1 gitu. Kita lihat ini. Ini positif, ini negatif. Jadi min tak hingga. Gitu ya. Oh ya, langkahnya sorry, saya ulangi. Begitu bilangan yang enggak 0 dibagi 0, kalau limit sepihak, langsung jadi tak hingga. Tinggal tadi menentukan tandanya. Mengambil bilangan tuh untuk menentukan tandanya aja. Oke. Jadi, dengan demikian, garis X sama dengan 0, asimtot tegak. Nih, kalau limitnya bernilai tak hingga atau min tak hingga, dia jadi asimtot tegak. Tapi kita periksanya harus 2. Satu lagi. Yang menuju kanan. Sama dengan limit X menuju 0 kanan seper X. Kembali ini. Bilangan nggak 0 dibagi 0. Langsung hasilnya pasti tak hingga. Kalau limit sepihak ya. Tinggal tandanya. 0. 0 dari kanan. 0 dari kanan tuh misalkan 0,1. Saya masukkan di sini. Ini positif, 0,1 positif. Gitu. Jadi, garis X sama 0 dari yang kedua ini juga menghasilkan asimtot tegak. Meskipun sama-sama asimtot tegak, tapi kalau kita gambar grafiknya, Y sama dengan fungsinya seper X. Ini dari sini bisa kelihatan bahwa kalau X mendekati 0 dari kiri, dia harus minta hingga. Jadi kalau datang dari kiri menuju X sama dengan 0, dia harus minta hingga ke bawah sana. Kalau menuju 0 dari kanan, X-nya menuju 0 dari kanan, dia menjadi tak hingga plus. Itu ya. Oke. Soal berikutnya. Yang ini. Kembali, tentukan semua asimtot tegak dari ini. Apa? Masuk sini. Tentukan semua asimtot tegak dari ini. Kembali, untuk menentukan asimtot tegak, kita cari yang nilai fungsinya nantinya kira-kira bakal tak hingga. Ya. Kira-kira bakal tak hingga. Nah, kalau bakal tak hingga, berarti dugaannya kalau penyebutnya 0. Meskipun nggak selalu ya. Nggak selalu, karena bisa aja ada faktor yang dicoret. Nah, jadi
Saya untuk mendapatkan mana yang menyebabkan bawahnya 0, saya faktorkan dulu supaya gampang. X min berapa? 2, X min 3, itu ya. Nah, sebentar, sebelum dilanjut, ngabsen dulu. Kalau hadir, bilang ada, itu ya. Kevin Arya, ada? Ada, Pak. Alandra Salvira, Halo, Pak. Rizky Abias. Rizky kemana? Hadir, Pak. Rajendra Arya Suta, mana? Hadir, Pak. Dir, tidur. Hadir, Oh, Pak. hadir. Natasha, Enggak, Pak. Natasha mana? Hadir, Pak. Nah, jadi kalau asimtot tegak kita tebak dulu kemungkinannya di X sama dengan 2 dan di X sama dengan 3. Gitu ya. Jadi saya hitung. Apa yang dihitung? Limitnya jadi tak hingga enggak di 2 dan di 3. Tapi harus limit sepihak kalau yang jadi tak hingga tuh. Hitungnya. 2 kiri dari fx sama dengan limit X mendekati 2 kiri, X tambah 1, saya pakai yang udah diurai, yang udah difaktor. Gitu. Nah, kita lihat atasnya menuju 3. Ya. Bawahnya menuju 0. Ini berarti pasti tak hingga. Cuma tinggal tandanya. Tandanya. Kita periksa di garis bilangan. Bayangkan ini 2 dari kiri. Di sini. 2 dari kiri itu berapa? 1,9 lah ya. 1,9 ini positif. Ini negatif. Ini negatif. Betul ya kalau saya nggak salah ngitung. Positif, negatif, negatif. Jadi seluruhnya positif ya. Karena ini positif, ini negatif kali negatif. Nah gitu aja. Jadi kalau di ujiannya yang kayak gini, langsung aja gini. Gitu ya. Ini mah di kotretan aja memeriksanya. Nah, kemudian jadi X sama dengan 2 asimtot tegak. Kita lihat dari kanannya. Ya, ini kebetulan sama dapatnya ya. X tambah 1 dibagi X min 2 kali X min 3. Kembali ini bentuknya 3/0. Jadi langsung saja. Tinggal tandanya kayak tadi lagi. Ini 2. 2 dari kanan. Dari kanan. Bayangkannya 2,1. Gitu ya. Yang deket lah pokoknya kedua. 2,1 ini positif. Ini positif. Ini negatif. Oh, berarti plus, plus, min. Jadi min. Jadi saya dapatkan juga jadi X sama dengan 2 juga asimtot tegak. Kalau mau dilengkapi dari sebelah kiri. Tapi nggak perlu ya. Kalau di ujian cukup asimtot tegak aja gitu. Dari kanan 2. Gladys ngapain ngobrol? Si Gladys ngobrol. Nah. Oke, belum selesai kan di 3 juga kemungkinan asimtot. Kita hitung juga yang berpeluang jadi asimtot tegak. 3 min dari fx. Limit X menuju 3 min dari X tambah 1 per X min 2, X min 3. Kalau kita hitung, pembilangnya menjadi 4. Ini X menuju 3, 3 tambah 1, 4. Ini 0. 4/0. Pasti tak hingga. Tinggal tandanya lagi. Tandanya.
Tandanya lihat ini di 3 dari kiri. Ambillah berapa? 2,99 itu yang dekat ke 3. 2,99 ini positif. Oh, bentar, baterainya mau habis. 2,99 X-nya ini positif. Ini positif juga ya. 2,99 dikurangi 2. Ini negatif. Jadi min. Jadi karena hasilnya tak hingga, jadi X sama dengan 3, asimtot tegak juga. Satu lagi, 3 dari kiri. Dari kanan, sorry. Aduh, banyak jadi pusing, jadi males nulis, kita copy paste aja. Nanti baru dievaluasi nilainya. Nulis ini terus capek tangannya. Limit kanannya. Ini kanan, kembali ini 3. 3, ini jadi 4, ini 0. Jadi hasilnya pasti tak hingga lagi. Periksa tandanya. 3 dari kanan di sini. Bayangkan X-nya 3,1. 3,1 kurangi 3, positif. 3,1 kurangi 2, positif. Ini positif. Plus. Jadi, X sama dengan 3 juga asimtot tegak. Dari arah kanan, 3. Nah, nanti ini berguna untuk menggambar grafik. Jadi, kalau menggambar grafik, baru sepotong ya. Kita bisa memperkirakan bahwa tadi di 2 dan di 3 itu terjadi asimtot tegak. Dan grafiknya, kita lihat gini. Kalau X mendekati 2 dari kiri, dia plus tak hingga. Mendekati 2 dari kiri. Jadi kalau dari kiri, dia nanti akan plus tak hingga. 2 dari kanan akan min tak hingga. Grafiknya diperkirakan akan gini gitu ya. Yang di sini kita nggak tahu nih. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, tapi yang dekat 2, dia akan min tak hingga. Yang menuju 3 dari kiri, min tak hingga. Yang di sini juga grafiknya diperkirakan akan gitu. Yang dari 3 dari kanan, plus tak hingga. Grafiknya akan naik gitu. Yang di sininya nanti setelah belajar turunannya yang di sininya. Tapi yang dekat-dekat garis asimtotnya udah bisa diperkirakan. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau untuk asimtot datarnya itu nentuin di sini gimana ya, Pak? Kalau asimtot datar lebih gampang. Kita lihat lagi konsepnya. Asimtot datar mah tinggal menghitung limit X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Mana asimtot datar tadi ya? Sebentar. Mana tadi asimtot datar? Kok nggak ada? Sebentar. Oh, ini limit di tak hingga. Asimtot datar mana tadi? Nah, ini. Kalau asimtot datar, kita ngitung limit X mendekati tak hingga dan X menuju min tak hingga. Gitu ya. Mengingat-ingatnya kalau lupa gini. Kalau lupa. Ini lupa tadi. Ada fungsi gitu ya. Ada fx. Disuruh menentukan asimtot datar dan tegak. Kalian bayang-bayangkan. Kalau asimtot datar itu garis mendatar yang didekati oleh fungsi. Gitu ya. Ini misalnya fungsinya seperti ini, mendekati. Jadi, kalau asimtot datar, saya harus ngitung limit X menuju tak hingga dari fx. Berapa hasilnya? Misalkan L. Nah, nanti asimtot datarnya adalah yang merah ini, Y sama dengan L. Juga harus ngitung ini, asimtot datar bisa aja ke kiri nih. Ada asimtot datar. Juga saya harus ngitung limit X menuju min tak hingga dari fx. Misalkan M dapatnya. Nanti ini, yang merah bawah ini, Y sama dengan M, asimtot
datar. Jadi kalau asimtot datar, ingatnya ini. Kalau lupa, bayangkan nih garis mendatar didekati fungsi. Jadi harus ngitung limit X menuju tak hingga. Juga min tak hingga. Kalau asimtot tegak tadi, lupa itu harus ngitung apa? Bayangkan asimtot tegak nih. Asimtot tegak. Ini grafiknya seperti ini. Atau seperti ini. Jadi saya harus menghitung limit X mendekati sesuatu, C-nya berapa, supaya nilai fungsinya jadi tak hingga atau jadi min tak hingga. Biasanya ya penyebutnya jadi 0. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau nggak ada, ya udah ini. Udah, ini contohnya juga sudah. Tegak sudah. Soal-soal. Saya bahas beberapa aja ya. Karena sama aja dengan yang tadi. Setelah pembahasan soal ini, kita udah 527 sampai 545 lah. Nomor berapa dulu? Nomor 2 dulu lah ya. Nomor 2. Acak aja nih, saya lihat ada akar-akar gitu. Jadi saya ambil aja itu. Mungkin sulit, mungkin juga mudah. Nah, ingat tadi, kalau limit menuju tak hingga, teknik hitungnya apa tadi? Dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ini berapa? Ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Pangkat 1,5. Ini pangkat 2. Oh, yang tinggi pangkat 2. Berarti dibagi X pangkat 2. Seper X kuadrat. Gitu ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga 3 dibagi X pangkat 2. Ini X pangkat 1,5. Jadi 3 per akar X hasilnya kan ya. Dibagi X pangkat 2. Yang 3X dibagi X kuadrat, 3 per X. Yang 1 dibagi X kuadrat. Bawahnya. X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Ini min 1 per X. Ditambah 11 per X kuadrat. Nah, kemudian kita evaluasi. Gini, mengevaluasinya. Pakai rumus yang tadi. Prinsipnya gini, kalau bilangan dibagi bawahnya tak hingga, itu hasilnya 0. Karena yang tadi kan nggak ada positif negatif tadi. Saya mundurin lagi. Limit di tak hingga. Rumusnya mana ya? Limit di tak hingga. Nah ini, nggak bergantung ini ya. Semuanya 0, asal bilangan bawahnya tak hingga. Di soal kita lihat. Ini bilangan, ini akar. Akar tak hingga, ya tak hingga juga ya. Besar juga. Nah, jadi ini 0. 3 per X, 0. 0. Ini 1 min 0. Tambah 0. Sama dengan 0. Gitu. Ingat, limit X mendekati tak hingga kalau bisa dibagi pangkat tertinggi. Tapi hati-hati, trigonometri kan nggak bisa dibagi pangkat. Kalau trigonometri ya cari akal lagi. Nanti kita lihat soalnya di tutorial. Lanjut lagi soalnya. Mana? Nomor berapa? Saya kasih yang bahaya ya. Yang bahaya. Ini yang bahaya. Yang bahaya 2 soal ini sebenarnya. Yang satunya bahaya. Ini dulu yang nggak bahaya. Yang nggak bahaya dulu. Nah, ini. Jadi hati-hati kalau belum terbiasa ya.
Kembali dibagi pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya kita bayangkan X pangkat 1. Bukan bayangkan ya, memang X pangkat 1. Yang ini jangan dibayangkan X pangkat 2 karena diakarkan ya X pangkat 1 juga gitu ya. Pangkat tertingginya. Jadi saya bagi dengan X. Dibagi X. Kali seper X. Kali seper X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Yang atas menjadi 2 ditambah seper X gitu. Yang bawah gimana? Masukkan ini ke akar nih. Menjadi, ini belum saya hitung, X kuadrat tambah 3. Saya masukkan ke akar. X jadi akar X kuadrat, betul? Nah, ini sama dengan limit X menuju tak hingga 2. Jangan dihitung dulu limitnya kalau mau dihitung barengan. Kalau belum dihitung barengan ya biarkan dulu aja gitu. Ini dibagi akar X kuadrat menjadi akar 1 ditambah 3 per X kuadrat. Gitu? Nah, baru dihitung limitnya. Ini limitnya 0. Bilangan dibagi tak hingga. Ini bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0. Ya udah, sama dengan 2. Kalau mau dirinci, tambah 0 per akar 1 ditambah 0. Dengan langsung juga boleh di ujiannya. Gitu. Nah, ada yang bahaya yang keduanya. Soal-soal saya tuh udah dipilih supaya hati-hati jadi nanti. Ini ada bahayanya. Hitungan saya kalau salah tolong dikasih tahu ya. Suka salah ngitung saya. Nah, ini apa bahayanya? Coba kita lihat. Kembali pangkat tertingginya sama kan dengan yang atas? Ya kali seper X lagi. Oh, kali seper X gitu kan? Nah, sama dengan limit X menuju min tak hingga. Sama aja kan, saya copy paste aja yang dari atas ya. Nah, saya copy paste aja. Daripada capek nulis. Copy, ternyata lebih lama nggak copy paste ya. Benar? Hanya limitnya menuju min tak hingga itu. Gitu? Kembali kayak tadi. Bilangan dibagi ini tak hingga, meskipun min tak hingga, tapi tak hingga. Ini bilangan bagi tak hingga. Jadi sama-sama aja. 1 ditambah ini limitnya juga 0 juga. Nah, tapi yang kedua tuh salah. Yang atas benar. Kenapa? Karena Ada yang tahu nggak? kalau yang kedua itu, yang atasnya itu negatif, yang bawahnya pasti positif. Benar? Karena yang Yang bawahnya itu atas dalam akar gitu. positif ini X kuadrat tambah 3. Enggak, maksudnya kayak yang atas yang 2X plus 1-nya. Itu kan pasti negatif ya kalau X yang mendekati tak hingga. Kalau ini negatif. Tapi menuju 0. Ditambah 2. Enggak. Dari soalnya. Hah? Dari soalnya 2X plus 1, kalau X yang mendekati tak hingga, minus tak hingga maksudnya, itu bakal negatif kan berarti. Ya, tapi Yang aneh bawahnya ya. pasti positif. Benar. Feelingnya ada, tapi belum sampai ke salahnya. Ini kan kalau menuju min tak hingga negatif ya. Yang dalam akar mah pasti positif ya. Kok hasilnya bisa jadi positif ya? Padahal ini negatif dibagi positif ya. Jadi salahnya di mana? Letak kesalahan saya. Langkah saya ini. Udah pada mengarah nih. Boleh saya coba, Pak? Hmm? Karena akar X kuadrat, X-nya harus positif, sedangkan di sini X-nya negatif. Enggak. Akar X kuadrat boleh. Akar min 4 kuadrat boleh. Ya 4.
Tapi hasilnya tidak sama dengan X yang negatif. Itu kuncinya di situ. Gini, ingat-ingat, biar aja udah salah itu nanti. Push ya. Ingat-ingat gini. Akar min 4 kuadrat sama dengan 4. Akar 4 kuadrat sama dengan 4. Jadi, akar X kuadrat itu apa? Mutlak X ya. Bukan X ya. Ingat. Akar X kuadrat tuh ini. Dan apa? Akar X kuadrat sama dengan X kalau X-nya positif. Betul? Ya, 0 nggak apa-apa. Akar X kuadrat akan sama dengan min dari X. Kalau X-nya kecil dari 0. Contoh, akar tadi. X-nya min 4 nih. Kan sama dengan hasilnya, ini X-nya min 4 nih. Ini X-nya, min 4. Bukan X. Min X kan? Kalau X-nya negatif, akar ini min X. Semutlak. Mutlaknya karena X-nya negatif, mutlak dibuka dikalikan min. Nah, ini kuncinya. Saya tadi membagi dengan X. Sampai sini, kalau yang nggak ada akar sih betul. Ini, saya mau memasukkan si X ini ke akar. Lihat, X menuju min tak hingga, berarti X-nya negatif. X-nya negatif, berarti X itu sama dengan, ini ada minusnya, betul? Hubungannya. Kalau X negatif, min X, baru sama dengan akar X kuadrat. Atau sama aja yang ini, X sama dengan min akar X kuadrat. Kalau X-nya negatif. Jadi ini ada minus di sini. Nah, di sini ada minus. Jadi hasilnya min 2. Jadi hati-hati kalau memasukkan ke akar, harus dilihat tandanya. Kalau X-nya negatif, masa berlaku gini? Kalau X-nya negatif, ini makan hasilnya positif. Ini X-nya negatif. Nah, kalau X-nya negatif harus ada min gitu. Ya, contoh lain kalau belum masuk juga, min 4 gitu masukkan ke akar, jadi min akar min 4 kuadrat. Ada minusnya dimasukkan ke akar tuh, nggak langsung jadi akar X kuadrat kayak tadi saya. Kalau X-nya negatif dimasukkan ke akar, pangkat akar genap ya. Kalau pangkat 3 sih nggak ada masalah. Ini ada minnya. Sehingga hasilnya ini. Dan cocok dengan yang tadi si cowok pertama bilang, ini negatif. Yang ini selalu positif. Nggak mungkin lah limitnya jadi plus gitu. Ini negatif, ini positif. Paling-paling jadi 0 mungkin. Nah, tapi kalau nggak 0, pasti hasilnya harus negatif. Ini bilangan negatif dibagi positif. Kesalahannya terjadi ini. Waktu memasukkan ke akar, hati-hati harus dilihat. Kalau X-nya negatif, harus min akar X kuadrat. Oke, sore ini sampai situ dulu. Nanti dilanjut lagi. Tolong soal-soal ini nanti kalian coba sendiri di pertemuan minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya kuliahnya langsung masuk ke kontinuan. Jadi dicoba dulu sendiri ya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.